si Judiari itu kan Judiari ya. iya, itu kan dulu dia pernah berjanji Ya. akan mengumumkan 5 bandar besar. Betul. Nah, Oh hari iya. ini Janjinya belum ditepati itu ya. hari ini eksklusif. Itu saya sampaikan di podcast ini. Ya. Ketemu 5.000 situs, ya toh? Yang 4.000 ditindak, yang 1.000 nah Wah. di deal. Bisa dimakzulkan. Ya. Ini ada lagi yang lebih baru. Apa? Sekarang ayahnya Itu jelas itu udah judi karena melalui harus putusan pengadilan. Ya Makanya. berarti melegalkan judi pengadilan Jakarta Utara udah pernah dong. betul. Itu Gibran, Pak, gitu. Dia bilang tidak. Welcome to Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyala-nyala, tetapi bukan semangat. Karena kita membahas yang menyala-nyala, saya mengundang Pak Janes. Ya, Sebagai wartawan senior yang semangatnya selalu menyala. Dan karena yang terbakar itu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, saya mengundang pakar telematika, Pak Roy Suryo. Siap. Ya. Kenapa menyala, Mas Mike? Karena Yo. kita masih gelap ini. Oh gitu ya, ini nih Indonesia gelap nih. Ini masih gelap. Waduh. Jadi Sekarang kita- udah masuk ke mejanya ya. Masuk ke meja. Sudah menyatu dengan mejanya. Betul. Kalau kemarin kan harus ditunjukin gini. Ya, Ya kan? Susah kan? Sekarang biar masuk ke meja. kita satukan aja. Nah, Cuman memang ada juga memang. Meskipun sudah masuk ke meja, Indonesia gelap tetap ada di hati. wah. Tetap ada di baju. Woi, dibuka lagi bajunya. Iya. Jadi Ini supaya belum jelas. 1 menit nih udah buka baju. Sudah jelas. Ini Indonesia gelap. Nah. Waduh. Ini kaosnya bisa didapatkan di mana nih, Pak? Nah, nanti ada di bawah. Ada di bawah ya. Check out. Ada ininya ya, linknya. Bisa dijual di Sentana Podcast. Wah, siap. Nanti kita bantu jualin. Iya, Nah. itulah. Kembali ke Kementerian Komdigi. Mm-mm. Saya melihat ada sesuatu yang menarik. Baru bulan lalu nih, BPN, kementerian juga terbakar. Ya, 5 tahun lalu Kejaksaan Agung terbakar. ya. Apa memang segampang itu ngebakar kantor pemerintah? Kok ngebakar sih ya? Maksudnya kebakar kok gampang sekali gitu Ya, loh. Harusnya kan ada apa namanya safety-nya. Betul. Dan ada yang Alat-alat. menarik. Ini ada hubungannya juga dengan Indonesia gelap ini. Ya gitu. Karena kebakaran itu menimbulkan asap. Betul. Asapnya jadi gelap. Oh iya. Makin gelap ini Indonesia. Makin gelap Indonesia Gitu. ya. Kenapa? Karena emang ada sesuatu yang ditutupi dengan kegelapan. Untung loh, ini kita berterima kasih loh, Mas Mike dan Pak Janes. Terima kasih kepada Damkar, ya, Ya. Pemadam Kebakaran Jakarta, yang cepat sekali gercep, langsung menurunkan lebih dari 20 mobil damkar. Padahal kan keterangannya lucu, katanya nggak ada kebakaran gitu. Iya. Iya, adanya hanya apa? Korsleting. Berarti bukan kebakaran, berarti kayak korsleting. Korsleting, korsleting itu Korsleting. Kalau awalnya gitu loh, ya toh? iya, kalau soal korsleting sih kebakaran Bank Indonesia 97 juga gara-gara Gara-gara korsleting. korsleting gitu Semua loh. juga itu alasannya, Pak. Iya, kebakaran yang sangat besar di Glodok ya sebelumnya Ya. yang akhirnya diumumkan terakhir oleh DVI bahwa masih ada 8 jenazah yang tidak bisa diketahui identitasnya. Itu kan juga sesuatu dari Akibat yang kecil. korsleting. Kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, kalau diredam, kalau sekali lagi tidak ada damkar, ya udah kebakaran semua. Dan itulah kenapa karena yang terjadi kebakaran itu di lantai 8. Oh, ini nomor lantainya menarik ini. Ya, Tanggal terjadi 8. tanggal 8. Kapan? Iya toh? Di era pemimpinan presiden ke Wah, ini Enggak, ini tapi ini udah tahu nih. berarti 8 angka sial kalau di kebakaran ini, tapi kalau di China di mana angka 8 Oh, bagus. Angka 8 itu biasanya bagus. Iya. 888. itu mystify kan gitu. Jadi Iya. nggak putus. Cuman gini, Iya. ini serius. Saya bilang kalau sekali lagi tidak cepat ditanggulangi, meskipun dikatakan kemarin itu bukan kebakaran, tapi di lantai 8 itu, tepatnya di ruang cyber drone 9, itu di situ ada mesin yang namanya mesin AIS. Mesin AIS itu adalah mesin AIS. AIS ya. Itu mesin untuk automatic identification system yang dia gunanya untuk mengejar kasus yang sampai hari ini kita bicara itu belum jelas. Yaitu soal budi online. judi online. Budi Wah, online. diulang lagi kemarin. Judi online. Enggak, karena ini belum selesai. Iya, Ya. Gitu. belum. Belum selesai. Dan si yang tadi disebutkan tadi, ya, si Judiari itu Itu kan jadi hari ya. iya, itu kan dulu dia pernah berjanji Ya. akan mengumumkan 5 bandar besar. Betul. Nah, Oh hari iya. ini Janjinya belum ditepati itu ya. hari ini eksklusif. Gitu. Saya sampaikan di podcast ini. Gitu. Jadi biar semuanya terbuka. Emang Pak Roy tahu? Tahu. Karena dia sebenarnya adalah gini.
Jadi itu ada sebuah keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang itu memberikan legalitas terhadap 8 perusahaan yang diperbolehkan melakukan permainan itu. Nah, ini aneh. Jadi kenapa kemudian itu tidak dilidik lebih lanjut? Jadi ada putusan pengadilan yang resmi Ada putusan pengadilan resmi yang mengizinkan 2019 yang mengizinkan ada 5 nama. Biar nggak penasaran, saya sebutin aja sekarang 5 nama itu. Oh ya, siapa tuh Pak? 1, Silakan. PT GSS. Ya, GSS itu Gateway Guna Selaras. Wah, Ya. hebat juga. 2, PT PAU. Itu Patron Aptika Utama. Wah, gila. 3, PT VCG. PT Value Cipta Gemilang. Kemudian ada PT PDE, Proteksi Dunia Emas. Lah, Dan PT PSG, Protokol Sasana Janawi. Jadi kalau saja waktu itu Judi Ari itu umumkan saja nama-nama ini, kan dia pernah bilang, janji kan, saya tahu sebenarnya. Lah dia tahu tapi dia tidak melakukan, minimal dia tidak umumkan, itu sebenarnya dia terlibat. dia memang dapat setoran juga. Wah, ini saya belum tahu ya soal yang sebelah sono tadi yang setoran itu ya. Ya Kalau jelas ini jelas. dong. Barang Nama- bukti sampai Nama berapa? 5 ini jelas, ada putusannya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2019 itu aneh gitu. Melegalkan PT ini untuk bermain judi online. Ya, ketangkasan. Boleh Oh, ketangkasan. namanya ketangkasan. Ya, atau Iya. permainan. Ya. Ya sekarang kan sama saja Mas Mike dan Pak Janes. Ding dong ketangkasan. Lah iya, ding kalau dong. kita ke Itu area izinnya ya siapa juga nggak usah Ding pakai dong. pengadilan. Kalau itu Iya nggak kan? usah pengadilan. Itu masa ketangkasan ketangkasan. Ya. Mungkin ada ketangkasan titik-titik judi, ketangkasan judi. sama dengan kita misalnya datang ke area tadi ya, dingdong atau ketangkasan tadi. Kalau kita bermain di pinball, Ya. Space Invader, Iya. kemudian apa ya, Lupin itu mungkin bukan judi online. Ya di Ya mall kan? banyak lah itu. Mahal banget. Tapi kalau tiba-tiba di situ ada poker, ya gitu. Oh. Kemudian ada roulette. Nah jelas. Dan ya. jelas jelas. itu pakai itu Tipis. jelas itu udah judi karena melalui harus putusan pengadilan. Ya Makanya. berarti melegalkan judi pengadilan Jakarta Utara udah pernah dong. Betul. Itulah Ini itulah polisi yang juga aneh. bingung. Gitu loh. Belum lagi memang ada putusan dari Kementerian Kominfo dulu, sebelumnya namanya Komdigi, itu yang membolehkan server mereka itu diperbolehkan tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Nah ini kan makin sulit rancu lagi bagi ya. yang beli rancu kan gitu. Ya. Dulu ada aturan itu yang melarang itu di 2012 ya. Tapi ketika 2019 tiba-tiba aturan itu diubah dengan aturan yang membolehkan di luar negeri. Jadi memang ini karut marut dan kalau menurut saya sekali lagi Budi online tadi si Judi Ari tadi nggak boleh lari dengan enak lah gitu. Dia tuh tetap harus bertanggung jawab gitu loh. Sekarang dia udah pindah kantor, Pak. Loh, mau pindah kantor mau apapun kan ya tetap aja harus Oh, dikejar. tetap dikejar ya. Janjinya 2 loh dia yang belum terrealisasi. Oh saya nggak punya janji katanya. Dia. Buktinya mana? Udah Ah. kebakar. Nah, itu makanya Jangan gitu Kalau dong. Ini sekali mana? lagi. Ya seperti itu. kejadian tanggal 8 Maret kemarin Ya. itu tidak segera gercep ditangani oleh Damkar, ya bisa jadi seperti kasus yang Mas Mike tadi cerita tahun 2020 ya. Ya, Gitu, Kejaksaan Agustus. Agung. Nah, itu. Betul. Yang akhirnya cuma sampai tukang las. Tukang las. Jadi Ya, seperti tukang ini. las yang Jadi di- begini ya, kita juga kan sedikit tahu juga masalah listrik ini ya. Sesuatu terjadinya korsleting Ya. itu adalah karena disebabkan tidak ada sambungan arus ke meteran. Di mana meteran Betul. sekarang udah otomatis. Ya. Ini korslet aja kita nih, coba kita Contoh enter TV ini korslet langsung lah, turun. turun. Ya. langsung turun. Jatuh. Ya. Ini masa korslet langsung kebakar semua ada asap. Berarti kementerian itu jelas mencuri listrik. Coba diselidiki sama. Wah. Loh, Jadi nggak Itu disambung ke PLN ke meteran gitu oh ya? enggak, betul Kementerian Mendikti itu betul-betul mencuri listrik. Kalau polisi mau mengusut, Oh. udah gila kali gila. masa dengan Coba- kantor sebesar itu bisa Siapa korslet tahu listrik. netizen kita ada yang Ada yang ahli tahu, listrik ya. ya, Iya, ahli iya. kelistrikan. Ya udah. Bener nggak nih omongan Karena ini? kan Ya memang bener lah. konon itu kejadian kemarin itu ya beberapa hari yang lalu di Kemenkomdigi itu kan ada panel listrik yang kemudian jatuh gitu. Jatuh tuh daun tadi ya gitu. Oh ya. Nah, tetapi kan ibaratnya kan sebenarnya MCB kan itu. MCB, MCB kan. turun. Jadi di MCB itu kemudian tidak turun atau jatuh tadi,
Tapi kemudian lolos gitu. Tapi yang aneh, Emang masa lolos sudah jatuh? Lolos kemana? lolos listriknya. Iya makanya. Ya, jadi Dia kan nggak nanti- mungkin udah putus channelnya itu kecuali dicolong di listrik dia pakai meteran bikin sendiri nih kayak yang terjadi di di bendeng namanya. kayak Ya, ya, di itu. bendeng. Bukan blending loh. Kalau blending lain lagi. Oh, Blending ini itu oplosan. oplosan. Oplosan Itu kemarin. topik kita kemarin. Iya, 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 Ini iya. di bendeng. Iya. Ya, tapi kan yang aneh gini, ya Pak Janes. Itu kan hari itu kan Sabtu gitu loh. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba ada Kegiatan. atau ada arus yang tiba-tiba gede? Hidup sendiri listriknya. Listrik. Kayak Kalau yang- nggak ada orang. Persis sebulan sebelumnya yang di Kementerian ATR BPN. ATR Iya. BPN. Ya, itu kan sama juga, Sabtu juga. Ya, Dan waktu itu lagi ada kasus soal pagar pagar laut. laut gitu Yang loh. Kejaksaan Agung juga Sabtu. Sabtu juga ya? Sabtu. Iya. Hebat. Tiga-tiganya hari Sabtu Mm-mm. dan 888. Nah ini, Iya, ini gelap memang. harus kita cari Loh, nih. Kejaksaan Agung itu juga ada unsur 8-nya juga. Iya. Tanggal Apa tuh? 22 bulan 8 Oh, ada 8-nya juga ya. Meskipun agak maksa dikit ya. tahun nggak lama. 2020. 20, 2020. Beliat 8, beliat. Tahun 2020 sama. Sekitar situ aja 8. Nah, kalau Tanggal saya 22 itu berapa? 2 tambah 2 berapa? 4. 2020 2020 4. 8. 8. Wah, ini Kita jadi ikut-ikutan Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo Hitung-hitungan matematikanya jauh sendiri, bikin soal sendiri. Ya, tapi 10 tambah 2 nggak bukan 13 lah, Pak. Bukan Ya itu kan Pak kemarin Prabowo. katanya 13. Oh, ada itu anak-anak SMP itu kasihan banget ya. 7 kali 3 berapa? Mikir lama gitu. 24 gitu. Atau Waduh. itu si Fufafa juga sama dulu. Ketika SMP ada itu pengakuan Dia teman-teman. nggak pernah jawab, diam aja. Enggak, jawab dan salah. Dia nggak jawab, dia Jawab nggak dan mau salah. jawab, diam aja. Iya toh? Oh, iya. 2 kali 2 berapa? 6. Waduh, 2 kali 2 6. Iya. Memang ada Enak loh, tuh. yang ada kejadian ke lokasi banjir. Ada tuh Nah, Wapres Gibran itu menanyakan kepada orang kebanjiran, pertanyaannya, masa ditanya sama orang banjir, ada airnya nggak? Udah jelas di banjir ada airnya. Masa Wapres begitu, astaga. Aduh. tapi lucu loh itu. Kan ada ibu-ibu, mak-mak itu kan yang terus tanya kan gitu. Kemudian Pak nanti ya itu di sana ya. Langsung mak-maknya canggih itu jawabannya. Top. Males. Males. Untung jawabannya males. Iya. Kalau jawabannya Janes. Wah. Jangan-jangan dia udah sering di PHP-in. Ditawarkan oleh politisi. Ya Gibran kan politisi juga ya. Tapi Situ aja tuh sekali- situ. Iya, Taunya nggak ada. Nggak ada. Tapi PHP. sekali lagi memang kita sangat kontradiktif. Yang satu kebanyakan air, banjir. Yang satu kurang air, jadi kebakaran. Enggak, saya jadi khawatir loh nih ya. Mas Mike dan juga Pak Janes. Jangan-jangan yang bakar itu terinspirasi tayangan podcast kita sebelumnya. Waduh. Saya nggak pernah menyuruh ya. Jangan-jangan. Ingat nggak? Wah. Karena sudah kita mainkan wayang-wayang. Nah, wayang semua. ingat nggak? Pedro, Dulu, Pedro. nah kemarin kan Anoman. kita mainkan Anoman Obong kan. Obong. Iya. Iya, Anoman Obong nih satria dia gitu. Ada jiwanya kesatria. Dia sebenarnya dewa Bayu titisannya, tapi kemudian menyelamatkan Rama dan Sinta, Iya, ya kan ya, gitu. Nah, Rama dan dia, Sinta. dia memang sebenarnya kalau ini hatinya bagus nih. Jadi mana nih Rama? Nah, nih Wah, itu Rama dan Sinta. Rama dan Sinta diselamatkan oleh Anoman Anoman. yang membakar dirinya, membakar istana Alengka, istana raksasa, Waduh. untuk kemudian dia menyelamatkan si Sinta tadi. Cinta itu. Nah, tapi kalau yang di komedi kalau sekali lagi kalau ya, saya tidak berharap itu sebenarnya sabotase ya gitu. Ya. Itu korsleting gitu. Berarti kita harus mencari Hanumannya siapa di Nah, kasus betul. Komdiji ini. Siapa yang kemudian kemarin membakar ekornya? Kalau ini dianggap Anoman. Iya. Anoman Obong. Kenapa yang di Obong Komdiji gitu loh? Iya, iya. Aduh, iya. gara-gara Dan masih ada pertanyaan. saya rasa ya boleh diperiksa semua oleh kepolisian ya. Mungkin ada satpam yang Siapa mau meriksa? jalan-jalan di lantai 8 kemarin hari Sabtu. Siapa mau meriksa? Ya kepolisian lah. Lu paling jawabannya kan udah selesaikan nama damkar, udah ada keterangan ke Minfo bahwa itu bukan kebakaran, tapi koslet. Bukan Tapi ya, kebakaran tapi korslet. alhamdulillah tidak seperti kasus di Glodok. Ya, Tidak seperti di betul. Kejaksaan Agung. Ya kemarin itu cepat kayak kasus di ATR BPN lah. Jadi sebentar kemudian, tapi kalau yang ATR BPN canggih itu. Langsung menterinya datang Iya, gitu ya. datang. Setengah Iya. jam. Wah, pakai sarung ya kan gitu. Betul, betul, Terus betul. Datang gitu. Kalau kemarin menterinya nggak datang gitu. Mungkin lagi liburan kali menteri. Tapi kehubungan dengan menterinya
sekali lagi masih ada janji. Sekali lagi janji ini. Iya, Pak janji Janes. yang itu. Janji menteri yang dulu Oh ya. si Judiari itu untuk mengungkap siapa yang tadi yang Pak Janes sebut tadi. Dia kan dulu bilang kalau mau Budiari. ungkap- Iya, kalau mau Jadi ungkap judi online. Endetik lah itu namanya itu. Balik-balik nih lama-lama Ya nih. nama-nama Pusing itu saya. gitu aja. Iya, iya. ya kan kebalik-balik namanya Iya. Budi online ya kan, Iya, Judiari. Judiari. Nah, dia kan dulu berjanji akan mengungkap siapa itu tadi Udah. si Fufu Fafa tadi. Ternyata Bapak Oh, Pak Roy itu janji itu kedua sudah ya? Ini janji kedua sampai dengan detik ini nggak pernah muncul tuh janjinya. Oh, Dan padahal dia pernah loh. Dia bilang ketika ditanya teman-teman wartawan, nah termasuk wartawan senior ini ya. Artinya junior-juniornya Pak Janes ya. Iya, 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 iya. Itu Gibran Pak gitu. Dia bilang tidak. Lah kalau Oh iya, dia pernah bilang memang itu bilang bukan tidak, Gibran. kan? Bukan Itu Gibran. bukan. Terus siapa? Dia kata. Oke. Iya, kalau dia bukan Gibran siapa? Jangan-jangan dia memang wayang juga kan gitu. Nah, wayang yang ini tokohnya nih. Wayang yang dulu saya ini tokohnya kalau dulu si Judiari itu dulu biasanya aduh saya bayangkan. Ini namanya Togok. warung buncit, buncit. Oh, Ini Togok. orang buncit di sini dekat situ. Ya, Togok itu dulu kalau saya sebut dalam wayang saya ini Congor Istana. Congor istana. Congor Istana. Oh iya, Nah. pantas congornya panjang Nah gitu ya, ya. dia dulu orang yang menjadi juru bicara istana dulu. Wah. Sekarang Kalau kan koperasi, lain, sekarang ada. kan koperasi. Nah ini Siapa nih? Petro gitu ya. Iya, Petro. Tapi Iya, Petro Petro. cilik ini. Fufu Fafa. Iya. Aduh. Ini Petro cilik yang kerjaannya Wow. cuman bagi-bagi susu ya kan. Bagi-bagi Iya. motong rambut. Iya. Nah, saya nggak ada Pak James ya. Kalau ada Pak Pendeta James dipotong Iya, rambutnya itu. Gunting Iya. gunting, Ya, terakhir. gunting pita peresmian kayak gitu Sama kan terakhir kerjaannya. bagi-bagi skincare. Sama nanyain di rumah orang ada air apa enggak. Nah, kan Itu juga. Udah Ada tahu air ada nggak, banjir gitu. ditanya ada airnya gak? Parah memang. Tapi ya itulah. Oh, Itulah. oke. Yang namanya seni pewayangan tuh dari dulu ternyata sudah menggambarkan tokoh-tokoh itu. Gitu. Ya. Jadi memang ini. Jadi menurut Pak Roy kita harus tetap menagih nih janjinya. oh iya, Dan tetap. harusnya bisa dong diteruskan oleh Mutia Hafid. Betul. Menteri yang Harusnya sekarang. Mutia Hafid itu juga kemarin kan dia dengan bangganya bikin press release Ya. sudah sekitar 1,3 juta situs judi online yang ditutup. Ditutup. Kalau Tapi yang hanya belum ditutup. situsnya aja ditutup ya ngapain? Ya saya aja masih teman-teman saya masih bisa jual online kok. Loh, Ditutup iya. ditutup apanya yang Beli ditutup? koin masih bisa di mana-mana, Iya. main slot juga masih tetap bisa, Betul. ya kan? Kemudian ada yang namanya permainan itu masih bisa di download Ya. apps-nya. Soalnya dari kalau handphone. website gitu kan tutup 1 tumbuh 1000, Pak. Makanya, Iya. karena servernya diperbolehkan oleh pemerintah rezim kemarin, Iya. ya, itu untuk diletakkan di luar negeri. Jadi kalau peraturan pemerintah Oke. itu tetap membolehkan aturan bahwa server itu boleh di luar negeri, ya sudah. Ya udah nggak ada masalah. Selamanya kayak gini. Itu juga tidak hanya judi loh. Hmm. Kasus Sirekap, sistem rekapitulasi Iya, pemilu yang kemarin, pemilu dulu. itu kan juga kejadiannya gara-gara itu. Parah emang. Udah Ya, kalau emang- ini saya jadi kena trauma juga kemarin. Iya. Soalnya banyak caleg-caleg teman-teman saya kan. Caleg-caleg nih. Woi, suara gue 50.000. Taunya besoknya tinggal 500. Habis, Pak. Iya, Gara-gara tapi- si rekap itu. Tapi kasihan ya Pak Mike. Enggak gini, saya dengar caleg-caleg gagal itu sekarang masuk di Kementerian Kehutanan loh ya. Iya, betul. Waduh, Iya, ada masalah- 11 loh. Iya. 11. Masalahnya ketua umum saya nggak jadi menteri kehutanan. Nah, itu. 11 orang semuanya caleg gagal Iya. direkrut di Kementerian Kehutanan. Ada lagi yang suami istri. Ya kalau suami istri ini Ramadan Rama Sinta Sinta. gitu bagus. Lah itu suami istri. Masa Bisa sih? ya begitu ya. Bisa kan aneh banget loh. Ini Memang udah gelap banget Mas gitu. gelap. Negara ini dah. Aduh. Jadi Kenapa? di sini saya lihat Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini yang dibilang orang tegas. Apa kinerja Jokowi akan dilanjutkan sementara kinerja Jokowi itu betul-betul sudah blunder, Gelap. gelap. Datang lagi nih. Ini siapa nih? Ini Wayang gelap ini. Bima. Bima. Bima itu adalah Warkudara. Nah ini biasanya Pak Prabowo tuh suka dengan tokoh ini. Oke. Iya, karena dia dilambangkan sebagai Bima. Cuman Bima kok ya bagaimanapun juga kayak tetap kalah sih sama yang dulu ini gitu loh. Yang dulu selalu saya keluarkan sebagai
wayang. Nah, Wah, ini Petro pertarungan. ini. Jadi Petro tuh sekarang masih numpang Bima. Udah. Nah, kalau di wayang gambarannya gini. Nah, Iya. ini yang terjadi di Indonesia. Iya, Gelap lah pokoknya. Iya. Nomor 7 dan 8 ini ya. Nah, betul. Nomor 7 dan yang 8. ini yang di Nomor 7 yang di atas ini. Ya, ya, ya. tak? Kalau dari tampangnya ya, kalau dari bentuk tubuhnya mungkin iya. Iya. Tapi sebenarnya yang 7 yang belakang, Iya. yang 8 yang depan. Memang parah gitu. Kalau nggak hati-hati, Indonesia itu kegelapan di Indonesia itu masih akan terus terjadi. Iya, satu yang saya nggak terima sebenarnya Pak. Apa itu? Artinya kita harus dong punya tanggung jawab kepolisian, Kementerian Komdiginya sendiri untuk mencari penyebab sebenarnya itu Setuju. apa. Jadi kembali ke kasus kebakaran itu. Di mana TV-nya kah, apanya kah supaya kita bisa tuh memeriksa TV-TV di semua kementerian misalnya. Ya. Gitu. Jangan sampai nanti itu Gak mungkin tukang kalau las lagi, polisi itu pasti ditanya, kalau wartawan nanya kenapa udah sampai di mana. Tanya aja itu Damkar, kan Damkar udah ngasih keterangan bahwa tidak ada Damkar kan bukan kebakaran. penyidik. Loh, kalau penyidik kan ada laporan, sementara menterinya itu bilang tidak ada yang kebakaran, Gitu ya. tidak ada yang rusak. Nggak ada yang rusak katanya. Iya. Bisa nggak dia kasih tahu sama dia nggak ada rusak? Kalau tiba-tiba ada nanti penyidikan masa judi yang lain, datanya hilang. Habis. konon datanya belum hilang. Ya, Belum. sama seperti ATR Iya, BPN pagar laut katanya datanya tidak hilang loh, Pak. Iya, tidak hilang. Katanya. Karena sudah ditarik semuanya ke si Arsin. Ke kepala desa. Oh, kepala desa. Pohon itu Iya. ya, tak? Ya. Tumbalnya satu orang lagi. Tumbal satu orang lagi tumbalnya. dan dia dengan cepat suruh bayar ya dia bayar puluhan miliar. Kayak Kejaksaan Jadi- Agung, kayak Kejaksaan Agung lah, tumbalnya tukang las sudah selesai, tutup. Iya. gitu ternyata. Jadi efeknya banyak. Arsin itu kira-kira seperti tukang las aja lah ya. Iya, nanti Iya. paling besok ntar masalah ini Komdiji Komdiji ini paling tersangkanya nanti satpam yang piket di situ. Wah, udah. atau instalator listrik. Oh, Iya, kan? orang yang masang-masang listrik. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya itu. Kalau satpam kasihan satpamnya lah gitu. Kayak Iya. di ATR BPN tuh satpamnya berjibaku itu untuk mecah itu Orang nggak kaca. ada api, koslet doang. Koslet. Oke. Kalau kontrak gitu ya. Iya. Ya, Jadi benar. yang Bapak bilang AIS tadi aman ya, Pak ya? Insya Allah aman. Soalnya kalau nggak aman, ya itu kan kita rugi besar banget, ya gitu. 250 miliar loh mas, alat itu kita beli dulu. Wah. Di tahun 2017 itu dioperasikan. Saya masih ikut ketika DPR Komisi 1, kita ikut yang menganggarkan alat itu. Cuman kan celakanya, alat itu kan fungsinya kan melakukan crawling, menapis situs-situs yang terbukti itu perjudian, bisa juga terorisme. Ya. Ketemu 5.000 situs, ya ta? Yang 4.000 ditindak, yang 1.000 nah Wah. di deal. Iya. Suruh Iya. deal. Wah, nggak usah kita perpanjang lah dealnya apaan ya. Oh, dealnya berat itu Berat karena itu. satu situs itu kan dulu saya langsung teriak, Mas. Hmm. Satu itu minimal 25 juta. Awalnya kan mereka ngakunya 8,5 juta. Wow. Tapi saya nggak percaya. Bener kan? Akhirnya kan terungkap satunya ngakunya 24 lah, ada yang 24, ada yang 20 gitu. Memang Gila repot. ya. Padahal kan janjinya Pak Bima tadi 08 tadi itu kan kejar korupsi Sampai Antartika. sampai Antartika gitu kan gitu. Saya selalu bilang Antartika kok orang-orangnya. Ngeri emang memang. Jadi kalau AIS ini benar-benar rusak, semua situs judi online tuh bisa bangkit lagi. Gini, AIS ini sebenarnya bukan untuk melakukan take down, enggak. Heeh. AIS itu hanya mendeteksi ini situs judi online, ini enggak. Karena kan Oke. gini, kebanyakan situs judi online tadi ya, itu kan melakukan perubahan nama, Ya, ya kan? Jadi misalnya judi, ya. Hmm. Ini kita buka-bukaan aja lah. ya. Judi itu mereka nulisnya bukan JUDI, tapi Pakai angka JU 1. angka 1, Ya. ya kan? BUD angka 1, Ya. Budi. Atau 13UD angka 1, ya kan? Oh iya, bisa. Itu Budi. Budi. Ya, kan? Tetap Satu 1-3 kan bacanya B. ya, Budi. 13 UD angka 1, kemudian 4 ya kan? 12 Hari. angka 3. Ini Iya. pemain rupanya. Oh main dia, aduh. Iya. Empat. Sering ke situ ya, Pak? 4 sama 1 Jangan ngaku dong. R. Iya, Ada bener. satu lagi. Iya. Hari. Cocok. Iya. Jangan-jangan termasuk yang 5 bandar besar tadi nih. Tapi kayaknya enggak lah, Pak. Nah, ya. Masih saya lihat-lihat kok tiap hari, berarti bukan bandar nih, Pak. Oh, bukan bandar ya? Gimana mau bandar, orang saya juga memang korban judi juga dulu. Oh, dulu. Dulu. Oke. Artinya masih anu ya,
masih ngisi apa deponya tuh 5.000, 10.000 gitu ya. Nah kalau itu sebetulnya benar. Main slot. Untung Bapak bilang itu. Sebetulnya gampang pemerintah untuk melegalkan ini gampang. Melegalkan atau menutup? Legalkan. Loh, kok Wow, malah gimana melegalkan? maksudnya ini? Pajaknya itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah seperti yang terjadi di Malaysia, Ya. terjadi di Cina. Itu Oh. resmi. Karena Kalau begini. maksudnya kalau memang mau dilegalkan sekalian aja gitu. Ya. Sekalian aja jangan sekarang kan orang pemain judi itu mau deposit mau kan ada di sini kita kirim nomor rekening atas nama Polan, nomor rekening BCA, nomor rekening jelas di situ tertera itu. Nanti Ya. kalau sama sering itu aja ditangkap Aliran- diblokir. aliran Tapi kalau memang transaksi dilegalkan, keuangannya. Ya. kalau dilegalkan nanti semua transaksi yang mau dikirim ke sana itu ke rekening siapa atas nama si Polan. Bisa ketahuan ya. Bisa ketahuan masuk ke rekening 10% langsung masuk seperti di kucing Oke. di Malaysia. Seperti Di itu negara. mereka bikin. Kok kucing sih? Kota kucing. Kota Kucing atau di Genting Highland? Genting Ya, Highland itu itu. benar itu. Tapi saya bilang itu kalau memang Kalau seperti kucing yang nanti dilaksanakan ini lagi. dulu udah Sarawak pernah. Bobby, itu, iya. Bobby Kertanegara. Kalau kucing. Itu kucing yang lain itu. Itu Bobby. Maksudnya kalau saya lihat judi online ini untung tadi bilang rekening kita kirim akun rekening atas nama Polan itu. Itu kalau memang terdeteksi waktu zaman Ali Sadikin kan begitu, Oh, Pak. iya. Ya betul. SDSB. Dulu pernah. SDSB, Toto Koni, jelas itu pajak judi. Hafal amat sih Pak. Enggak, Apa, Pak? Saya jadi terganggu nih. pajak enggak. Ini usianya kelihatan Mas. Oh, dari Kata- usianya. Pajak dengan dulu pajak judinya itu jelas untuk membangun Semanggi. Dia ke pernyataan kok. Betul. Cuman kenapa nggak jadi SDSB itu terus? Karena terlalu banyak dikorupsi nama dinas sosial. Ya. Tutup. Oh. Mungkin yang pemirsa podcast sekarang yang mungkin belum seusia kita, mungkin nggak ngerti dulu SDSB itu apa. Iya, tapi lebih Ya, ganas Singkatannya. Singkatannya apa Pak? Singkatannya bukan Sudomo datang. Sudomo datang, semua beres. Siska datang, Sudomo datang, semua bahagia. beres. Bahagia itu lagi itu ada juga itu. Ada juga. Sudah mau datang Tapi Siska bahagia. sumbangan dana sosial berhadiah itu. Oh, sebenarnya bagus ya. Bagus. Sumbangan dana sosial berhadiah. Udah nyumbang sosial lagi. Iya. Berhadiah lagi. Ya itu tapi, Tapi- kan banyak yang protes Ya. karena negara kan Hadiahnya sama Melegalkan. masyarakat, sosialnya sama orang dinas sosial, nggak ada ke masyarakat. Oh. tapi kalau ingat Tapi yang kepajannya sialnya doang. ya? sialnya doang. Sialnya doang. Tapi kalau ingat itu orang transfer ke nomor rekening apa nomor telepon berapa tuh lagi-lagi saya ingat si Fu Fafa ya. Oh, Iya kenapa kan? tuh Pak? Ada transferan ke Fufa, Banyak Pak? gitu Banyak. kan dulu ketika apa orang mencari siapa itu Fu Fafa itu Memesan kan keluar nomor handphone ya 089 sekian 750 belakangnya 33. Oh, hafal. Hafal. Apa itu fakta? 99%. Iya. Wow. Itu nama yang keluar ya dia. Iya. Jelas betul gitu. Yang ada iseng-iseng yang mesan roti itu kan Iya, yang keluar Fufa. keluar. Dan Gambarnya dia kan dia. ngelak. Dia kan ngelak Kan waktu itu- itu bukan saya. Dia udah amnesia kali ya gitu. Enggak, karena dia pernah nulis form waktu pendaftaran calon wali kota Solo itu Ya. pakai tangan dia, Iya. Ya. nomor handphonenya ya itu. Berarti KPU juga bisa membuktikan ya bahwa nomor itu nomor aslinya dia. Nah, kalau KPU buktikan juga dia waktu daftar tuh ijazahnya apa. Panjang. lagi. Panjang ini. Bukan Pajak- panjang, memang Kita itu mau ngomongin kebakaran itu- Kombiji. itu lari, Itu lari. lagi. Kenapa bisa Enggak. lari ke Papa? Karena sampai Supaya sekarang ada yang kebakaran belum jenggot. selesai. Nah, Oh, supaya kebakaran jenggot. supaya kebakaran jenggot dia. Kalau Papa nggak ada jenggotnya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada jenggot. Nggak ada Nggak ada ya? jenggotnya, Nggak ada. nggak ada. Iya, iya, iya. iya. Dibilang laki-laki harusnya punya jenggot, bukan laki-laki. Waduh, ini lebih bahaya lagi nih. Ada Ya kali. saya kan enggak kayak saya ada. juga dicukur ini jenggotnya Iya. ada tuh cukur. Ada cukup kelihatan, tapi dia sama sekali nggak ada kok. Coba perhatiin. Oke, oke. Aduh. Tapi ya pengamat itu, fashion saya, ini. saya setuju tadi bahwa memang harus terus diusut. Ya, Ya. kalau enggak modus membuat gelap Indonesia ini dengan kebakaran dengan asap tebal akhirnya gelap ini akan terjadi lagi. Terjadi terus. Gitu. Nanti ada kasus apa, tahu-tahu tiba-tiba ada juga asap di mana, ya kan? Ya, Kan tidak ada asap tanpa ada api. betul. Nggak mungkin, kan? Tidak ada api tanpa ada korslet. Nah, tidak ada api. Wah, itu yang bahaya di Indonesia. Itu pepatah yang saya tulis kemarin kan gitu. Oh, Nah, karena kan nggak mungkin tidak ada asap tanpa ada api. Tapi Betul. Nah, tidak ada makan siang gratis. ya. Ya, ada makan bergizi gratis ya. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Memang harus Pak Prabowo ini harus betul-betul jeli lah. Apa yang direncanakan oleh Jokowi, jangan enggak semuanya diteruskan kok. Ya. Bahaya, itu menjadi bom waktu buat Pak Prabowo ini. Ya. Kami yakin masyarakat semua yakin masih menunggu Pak Prabowo merubah pikiran.
ikut nggak program Jokowi yang betul-betul salah satu program yang memiskinkan rakyat. Itu aja. Tapi kan ada satu lagi juga. Kita udah mulai agak seneng lah. Kemarin kalau tadi kan presiden ke-7 sama presiden ke-8 ya kan. Ya. Kan kemarin presiden ke-6 itu kan ketika di Jepang. Iya, di Tokyo. Di Tokyo kan mulai mengingatkan gitu loh. Nggak boleh yang namanya orang melakukan perpanjangan. Gitu loh. Betul. Kecuali perpanjangan SIM. Nah, itu kan. Harusnya mantan ketumnya Pak Roy Suryo iya, ya. harusnya Ketum. dia juga katakan juga siapa yang dimaksud itu loh. Biar jelas semua. Iya. Ini kan era keterbukaan semua. Ya Pak SBY sih kemarin memberi contohnya pemimpin-pemimpin luar negeri. Kalau pemimpin luar, kita harus lihat pada keberanian negara tetangga kita. Ya. Dulu saya pernah bilang, saya pernah appreciate dulu yang namanya Sara Duterte, ya, Oke. wakil presiden Filipina ya. Filipina, itu kan wakilnya dari Bongbong anaknya Marcos. Itu kan sampai sudah bisa dimakzulkan. Ya. Ini ada lagi yang lebih baru. Apa? Sekarang ayahnya, Duterte-nya, Wah, Rodrigo iya, betul. Duterte, Iya, sekarang jadi buron. Buronan. Itu bagus. Ada mantan presiden jadi buron. Sayangnya itu belum di Indonesia. Wah, jadi kalau Filipina sudah bisa melakukan itu, Indonesia Iya. juga harusnya bisa ya Pak ya? Harus. Satu, persis tadi gitu. Wakil presiden sekarang dimakzulkan. Habis itu presiden terdahulu, yaitu ayahnya si Sara Duterte ini, ya, yaitu yang Duterte-nya, itu kemudian buron dan diperintahkan sekitar 8.000 atau 7.000 polisi untuk mencari. Karena dia buron dan buronan Interpol. Ini kadang-kadang saya jadi agak ngerinya gini, Pak. Enggak, udah layak. Iya, saya melihatnya gini, Pak. Filipina itu kan pemilunya beberapa bulan sebelum Indonesia. Ya. Tapi kejadiannya mirip. Mirip Sekali. Dan Indonesia sebenarnya, Jangan-jangan beberapa bulan lagi kita juga nggak perlu takut-takut. Karena kan jelas pengakuan dari OCCRP. Betul. Wah, itu kan lembaga internasional. Ya pengakuan Prabowo juga ada kok. Ada ya? Yang waktu ulang tahun Gerindra dia ngomong. Dia dibantu. Yang dibantu terima kasih kepada Jokowi karena sama Jokowi kita bisa menang. Sementara presiden sebetulnya nggak boleh secara undang-undang nggak boleh ikut pemilu. Udah kok pengakuan itu. Betul. Oke, Itu ya. Berarti satu dari dua alat bukti ya. Wah iya betul. Kalau menurut benar. Ada hukum pidana. Unsurnya sudah memenuhi. Tinggal alat buktinya apa? Alat buktinya jelas. Ya. Makanya Kominfo, Komdigi, ya kemarin nyaris terbakar atau dibakar. Kan buktinya ada nanti siapa tahu kalau nanti tiba-tiba gedung KPU. Nah, waduh. itu nanti arah. Gedung KPU udah banyak masyarakat men-server semuanya udah direkam sama saya, di-save semua. Loh, Udah memang. banyak. Saya udah save juga. Betul. Macam-macam itu semuanya. Makanya itu lagi-lagi kan itu semua gara-gara peraturan pemerintah itu membolehkan peraturan pemerintah itu terbit zaman Jokowi loh ya. Ya. Itu membolehkan data itu disimpan di luar negeri. Maka kayak kemarin si rekap, sistem rekapitulasi pemilu itu bisa diubah-ubah. Benar kalau ini ada perubahannya. Ya. Udah direncanakan dengan Udah. matang kejahatan Ada itu. yang namanya JSON script. Yaitu dimasukkan, jadi yang satu dikunci di 17%, yang satu dikunci di 28 berapa persen. Nah yang satu ya ini. Naik. Kelompok 58% ini. Ya. Itulah yang terjadi. Berarti solusinya apa ini, Pak? Berarti semua harus kita pindahkan ke dalam negeri dan harusnya ada beberapa tempat dong biar ada Betul. backupnya. Satu solusinya masih ada yang jangan lain. biarkan Indonesia tetap gelap. Ya. Harus diterangkan. Ya. Ntar ada ya link pembeliannya ya itu. Dan kampus-kampus juga sekarang alhamdulillah nih, Mas, mulai bergerak. Kemarin Tapi saya kalau sekarang masih sabar karena masih bulan puasa. Oh iya. Nanti kalau selesai puasa nggak tahu lagi apa yang terjadi. Aduh. Habis lebaran ya, habis maaf-maafan. Maafan. Habis itu apa lagi? Udah selesai Kita dulu nggak habis. tahu. Iya. Ya. Karena April tuh biasanya dikenal di Makassar. Ya. Itu ada yang namanya Makassar Membara. Wah, itu April itu. April. Mei, kita ingat kan? Dulu yang 32 tahun berkuasa. 27 Oh, Mei. kerusuhan Mei Mei. 98. Jangan kerusuhannya, jangan. 27 Mei. Kita yang namanya Jangan, people power yang tuh Rusi itu kan mereka yang jangan bikin rusuh. itu. Mereka juga yang bikin. Ya. Ini gerakan rakyat. Reformasi. Betul. People power, civil society bergerak. Kemarin Demo alhamdulillah, mahasiswa lah. Iya, kemarin alhamdulillah kita setelah dari Jogja, Solo dulu Jogja, kemudian kan kemarin dari Bandung. ITB, Unpad, UPI sudah mulai membara. Iya, jadi bagus. Yang paling sakit sebetulnya bukannya karena saya ke PDIP nggak peduli. Yang paling sakit adalah betul-betul dipolitisir semua, dihukum di sesi hasto. Itu masyarakat banyak. Iya. Iya. Itu Baru banyak digugurkan ya Pak ya. Sakit Iya. banget masyarakat melihat itu dipaksakan.
oleh si Mulyono itu dipasang karena ketua KPK-nya kan punya Jokowi, paksa terus. Oh, Padahal Pak, itu kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Apa Udah urusannya semua. dengan KPK? Udah saya bilang tapi itu semuanya. Tapi KPK pinter. sebelum sidang KPK dipercepat itu supaya di pengadilan didaftarin. Ya. Trump supaya ini gugur. Oh, Kan otak dikira gitu ternyata ceritanya ya. Jadi dia Prapit dikira itu gugur dikira kalau si sudah Jokowi, jalan. dikira Pak Mulyono ini, dikira ketua KPK ini orang bodoh. Suatu saat akan ada bertindak masyarakat kepada penjoliman Hasto. Iya. Lihat ini. Tapi benar. Ini memang KPK itu juga sekarang licin ya, supaya dia tidak disalahin masyarakat. Ada nih yang barusan digeledah rumahnya. Ketika kita ngobrol ini, iya, barusan digeledah rumahnya ini. Itu mah nggak ada Dan hubungannya entah dengan kenapa di hari yang sama ya digugurkan pra-peradilan Hasto biar Ya, beritanya nggak naik nih. ya kali bisa ya. bisa aja pengadilan Geledah. isu Pertamina lolos, masalah Hasto lolos, dibikin isu seperti itu. Sementara Ridwan Kamil kasusnya pun cuman kasus-kasus apa Bang, sih? Cuman masalah BJB. ini doang. Ya. BJB. Iklan doang, pajak iklan Waduh. doang. Ya sama kayak Hasto, sama kayak Tom Lembong dong. Iya. Ya itu kan kasus-kasus yang dipaksain Iya, gitu. makanya saya bilang, Kasus aduh, kecil-kecil ya. sakit hati rakyat itu udah nonton ini semua, ditonton ini podcast semua tuh dibelajarin. Sampai sama kata nih, itu saya buka juga di sini. Sampai dosen-dosennya ditipu sama Jokowi dari 2020 sampai 2024 tidak pernah diberikan kepada dosen-dosen itu Tunjangan kinerja. tunjangan kinerja Tukin itu. Lihat ini, saya juga itu bingung. juga lihatnya. sedang lagi berdemo itu Iya. dosen-dosen itu. Itu Kasihan ngeri juga. loh. Satu lagi selain dosen-dosen demo, ini kasihan kan sahabat-sahabat kita yang kemarin udah lolos ASN. Iya. Ya kan? Akhirnya nggak jadi diangkat. Iya, Padahal kan aneh. kabarnya Maret. Aneh Betul. memang. Taunya jadi Oktober. tahu-tahu Oktober atau bahkan tahun depan. Ngeri sampai merinding saya melihat kejadian ini. Hmm. Udah jelas semuanya kasus-kasus yang mendesak itu ASN. Ya, Dosen dibayar. Dengan enaknya menandatanganin PSN proyek strategi nasional sekian-sekian dari proyek-proyek hilir-hilir itu. Apa sih itu kan udah nggak mendesak itu. Justru untuk kesempatan untuk pengusaha mengambil uang dari situ. Iya. Karena ribuan triliun, ratusan triliun satu semua. lagi Pak Janes. Itu bahaya Pak Ketika Prabowo, kita- hati-hati. Ini iya. mungkin bukan program Wah, Pak Prabowo. udah ngamuk sekali nih Ngamuk Pak Janes kan? melihat PSN ini ya. Iya, ketika kita teriak-teriak soal PSN juga kan gitu. Iya. Waktu tiba-tiba Pantai Pik 2 itu dijadikan PSN, terus semua orang nyebut tadi oh ini jangan sampai berhenti di Arsin gitu kan. Iya. Kan harus lari ke Aguan kan. Iya. Aguannya diterima sama Pak Diterima. Ngopi-ngopi Aneh sama memang Pak Prabowo. betul-betul Ngopi masyarakat hati-hati sampai marah loh. Iya. Ini Bapak ini Pak Prabowo ini meneruskan kinerja Pak Jokowi yang jelas sudah merusak memiskinkan rakyat. Hati-hati. Wah. Jangan Bapak Prabowo mau dihasut-hasut. Nunggu kami cinta Pak Prabowo sampai ngomong saya belepotan begini. Benar. Bahaya Saking loh. cintanya sama Pak Prabowo, ngomongnya sampai belepotan ya guys. Iya sampai Iya. belepotan karena Iya, ini masa iya. proyek-proyek gampang sekali tanda tangan berapa proyek ya, PSN di tanda tangan semua. Bener loh. Ini. Lu iya loh. Ini kayak Pertalite. Ya, beli Pertamax dapatnya Iya. Pertalite. Pilih Prabowo, ada Mulyono. Aduh. Itu Itu jadi bahaya, bener loh. Saya bilang aja tuh, Ya, ya, ini saya- bahaya loh. Memang saya harap ya di bulan suci ini Ya. sebelum Lebaran ya Pak Prabowo perhatikanlah dosen-dosen itu, Ya. perhatikanlah Rakyat, yang CPNS. penting perhatikan rakyat. ya Ya. CPNS orang-orang Iya. yang ya dizolimi lah Ya padahal ampun. mereka kan Suara dari mak-mak, kasihan termasuk sekali. mak-mak yang bilang males gitu ya kepada Fu Fafa tadi, ya itu jangan hanya dipandang sebagai satu bagian dari, Iya. karena satu saja Ada itu artinya kan itu. ada artinya Ada. gitu. betul. Dia nggak bisa terpilih kalau nggak ada suara mak-mak tadi. betul. Ya kan? Apa Iya. enggak ngeri Apalagi sekali. apalagi suara ribuan pegawai Sritex. Betul. Nah, itu nanti 11.000. kita kupas lagi banyak puluhan ribu kan ribuan Iya. Puluhan ribu. Tidak ya. hanya yang di Sritek loh ya, tapi UMKM yang ada di depannya. Ya. Para penjual itu tanda kokar, terus Ya, kemudian betul. parkir yang ada di depannya. Itu Ya, penjual termasuk makanan lah, snack penjual dan segala makanan macam. itu kan Ya. semua kena. Kembali dulu sedikit tadi saya lewatkan. Kan jelas itu dosen itu adalah Ya. pilar terakhir, pilar tertinggi dalam pendidikan. Betul. So, dosen loh. Sementara guru-guru SD SMP sejahtera kok. Kok dosen sampai begitu? Sedih banget ceritanya. Ampun, Ya, ampun. ya, ya. Berpikirlah Pak Prabowo, apa yang direncanakan Jokowi itu racun semua, racun.
Dari 2020 padahal Pak ya. Iya, nggak dibayar. Nanti coba saya undang deh kalau netizen nih ada yang komen, nanti saya Iya. undang yang demo besok itu. Oh iya. Biar kita ngobrol di sini. Iya, boleh. Biar kita perjelas nih, bener nggak sih dia nggak dibayar dari 2020? Memang karena itu kok. sudah Gitu demo loh. kan. Komisi mereka. 10 sudah mengatakan harus dicairkan awal tahun ini. Ya. Sampai sekarang nggak. Alasannya apa? Karena kementerian udah dipecah-pecah. Nah. Kan itu alasannya kemarin. Karena Kenapa belum? menterinya udah mengundurkan diri. Dipecah-pecah katanya jadi Kominfo itu baru dipecah-pecah jadi Iya, anggarannya jadi kemarin namanya yang juga Komisi 10 lain, itu ya. nggak jadi. Wah ngeri loh. Sementara semuanya dana apa namanya, dana raksasa itu apa namanya itu? Danantara. Danantara itu. Oh ya. Semua pendapatan BUMN semuanya seharusnya disetor ke APBDN, sekarang ke situ. Aduh, Pak Jokowi ini bagaimana? takutnya Ngeri kayak banget. yang disampaikan Prof. Antoni dulu. Masyarakat di bukan sini kan. bodoh, Pak. Bukan bodoh dan Iya, iya. apa tadi sampai Danantara. Danantara itu sebetulnya semua pendapatan BUMN itu akan dimasukkan ke situ, bukan ke APBDN lagi. Ya. Kita tahu, hati-hati siapa pelakunya. Harus Waduh. itu bahaya itu Pak ini Prabowo. penting, Benar. Mas. Benar. Ya, kemarin itu. kan kita Saya walaupun tunggu-tunggu. kita ngomong di sini, mau ahli ekonomi kemana? Larinya ke situ, anggaran Ya. pendapatan belanja negara disetor ke Danantara Ah. dari BUMN. Itu ingat itu bahaya Pak. Saya khawatir ya. Hari-hari ini Pak Janus akan lebih marah lagi. Kalau tahu Bisa nanti- lebih marah lagi dari Iya, ini Pak. Kalau tahu nanti Hah. struktur Danantara itu sudah diumumkan semua. Ya banyakan Loh, Gerindra kemarin kan baru CEO, COO Ya. ya. Nanti ada tadi kan kita sudah bicara Petruk Cilik kan. Ya. Nanti ada Gareng Cilik juga di situ katanya. Oh. Oh iya pernah apa? Iya. Saya sini sih. Iya. Yang itu ya. Yang dulu nebeng. Ya Luna Beng. Kabarnya ya. loh ya, kabarnya ya, konon. ya. Kalau dia benar-benar masuk sebagai, dan dia masuk tuh gara-gara dia katanya adalah profil seorang pengusaha yang sukses. Sukses nipu. Oh. Ya coba di komen aja deh guys, daripada saya yang komen terus. Oh, harus berani komen. Oh iya. Host harus berani Oh komen. iya dong. juga sih. Iya. Ya, saya belum tahu sih usaha dia yang sukses apaan. Ya pengusaha sukses banyak lah. Sukses nebeng. Sukses nebeng Iya. pesawat. Amerika. Sampai Amerika ya. Kan nggak jelas lagi itu kasusnya. Ya Iya. kan dulu KPK, lagi-lagi KPK. KPK bilang dia nggak ada hubungannya. Dia bukan pejabat negara. Iya. Gimana? Nah, Wow. gara-gara beda dengan Jokowi hanya karena sudah beda kakaknya, kartu keluarganya. Iya, betul. Padahal dia jelas betul dulu waktu pakai kaos, waktu pakai jaket, dia jelas betul pakai bangga dia. Anak Mulyono. Mulyono. Nah, itu kan nantang-nantang kayak gitu yang repot. Bahaya. Tapi memang ini hati-hati kita. Kalau enggak, makin gelap. Ya, semoga di bulan puasa ini Pak Prabowo disadarkan lah. Ya, betul. Bangun suatu pagi, iya deh, coba Kemarin saya lakukan bagus. yang baik. Beliau sudah ikut buka puasa di salah satu rumah korban banjir kan gitu. Pak Betul. Prabowo ke sana. Jadi ya itu bagus lah. Dan Moga-moga. tadi siang ada Ya, itu kita harus sampaikan juga yang baik-baik loh. Ya, Tadi dia menyampaikan bahwa THR Oh iya, dari driver harus- ojek online juga harus akan turun. ada. Ya akan ada, dan harus turun semuanya satu seminggu minggu sebelum Lebaran. Ya Lebaran. memang bagus, Itu- saya bilang bagus itu kita harus angkat tangan dan jempol. Ya. Tapi kan di sisi yang lain kan menutup yang ini bisa aja, janganlah cuma itu aja kok ngeri banget. Oh ya. Proyeknya Ya, bukan driver ojol dia Pak Prabowo kan sudah ingat. Ah. Semoga besok dia ingat Ya. dosen-dosen itu dan CPNS itu. Kan kasihan juga mereka. Seritek moga-moga juga benar-benar diselamatkan. Betul. Dan tidak diselamatkan tuh hanya berganti pemilik. Ya. Kabarnya ini, kalau kemudian ada kurator itu kan nanti kurator menghargai murah-murahnya, tiba-tiba nanti ada L4 lagi. Lu lagi nanti. ya Jadi sama, pemilik. sama kayak ini. Soalnya kalau di orang Batak L4 tuh lain, Pak. Apa itu? Luhut lagi. Nah, kalau kita bicaranya F4. Apa tuh? Fufu fafa. Wah, ini bahayanya ini. Oke. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Ya, tapi saya yakin, saya tetap optimis Pak Prabowo besok pagi bangun segar berpikir tentang rakyat-rakyat kecil yang Kalau beliau Beberapa hari nonton podcast. Sentana. Oke Pak Prabowo jangan lupa nonton podcast Sentana ya. Makasih Pak Roy, Pak Janes. Iya, terima kasih. Udah marah-marahnya banyak ini hari ini, luar biasa ini. Iyalah. Gara-gara kebakaran sih komdijinya. Iya. Kan besok jangan kebakaran lagi. Ya. Dan kamu tetap Bakaran nonton podcast Sentana. Jenggot. Tetap nonton podcast Sentana, like, subscribe, komen, dan di-share. Besok kita bahas apa lagi? Nanti kita ajak Pak Roy Suryo lagi. Ya, makasih semuanya. Thank you. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.